Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Nah, sahabat Jurnal Intan Indigo, kali ini Jurnal Intan Indigo napak tilas ke destinasi wisata sejarah di Kepulauan Seribu, yaitu Pulau Cipir. Dan sekarang nggak sendirian, aku masih ditemenin oleh Mbak Nana dari Book of Nena, dan juga Mas Syarif. Syarif dari Masyarakat Nusantara. Masyarakat Nusantara. Jadi nemenin lagi nih Mas. Ini kan sebelumnya napak tilas dari Book of Nena itu di Pulau Onrus. Dari Pulau Onrus itu yang terkenal ada Pulau Cipir dan juga Pulau Kelor. Walaupun masih ada pulau-pulau yang lain ya Mas. Jumlahnya ada 100-an ya Mas. Pulau Bidadari, pulau lebih dari 100. Walaupun disebut Kepulauan Seribu tapi bukan seribu. Bukan seribu. Ya, jadi di sini kita napak tilas melanjutkan dari Kastil Batavia ke Onrus dan juga di Cipir ini. Nah, di sekitaran kita ini ada sisa-sisa puing-puing bangunan nih Mas, yang konon katanya itu bekas dari rumah sakit ya Mas, kalau nggak salah rumah sakit di saat tahun-tahun 1800 atau 1900 ya Mas? 1900-an ya, abad ke-19 ya. Abad ke-19. Nah, itu mungkin Mas Syarif bisa melengkapi tentang sejarahnya tempat ini. Yang jelas Pulau Cipir ini identik dengan karantina dari para jemaah haji. Seperti kita ketahui, umat muslim itu kalau misalnya punya kemampuan kan diwajibkan untuk menjalankan ibadah haji, dan itu sudah sejak masa kerajaan dulu. Ketika Islam masuk, kalau zaman dulu naik kapal harus perlu berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya sepertinya ya. Misalnya Raja Prapajajaran aja ada yang naik haji kan, sampai ketemu dengan Sayyidina Ali atau apa. Kian Santang itu kan ketemu dengan Sayyidina Ali kalau nggak salah. Itu perlu waktu berbulan-bulan. Di era abad 19 pun masih menggunakan durasi waktu yang jauh lebih lama dibanding sekarang. Pada saat abad 19 awal itu banyak terjadi pandemi ya, mungkin seperti saat ini. Pandeminya itu TBC, penyakit pes yang menular, tikus ya Kak ya? Oh iya, tikus. Tikus itu efeknya ya memang akan kena ke para jemaah haji itu. Nah, para jemaah haji yang sedang menderita penyakit TBC dikarantina setelah dari Pulau Onrus, mereka dikarantinakan di sini. Berapa jumlahnya Kak? 3.500 dengan kapasitas itu artinya bisa lebih ya? Iya, bisa lebih. 3.500. Artinya ke Onrus dulu baru ke sini ya? Ya, ke Onrus dulu. Dipastikan yang sakit, kesehatannya ya Mas. Baru sekitar 5 hari baru dipulangkan. Butuh perawatan lanjutan di sini nih. Tapi kan zaman itu sepertinya obat juga belum seperti sekarang ya. Pasti ada korban-korban yang berjatuhan. Menurutku ya gitu sih Kak. Tapi ini kalau bangunannya kayaknya nggak tua ya, nggak sepuh ya? Enggak. Jadi mungkin ini aku bilang bangunannya masih tergolong masih baru. Tapi ya sebelum bangunan ini mungkin ada bangunan-bangunan lainnya. Jadi kayak bangunan ini tuh udah kayak tergantikan gitu. Menggantikan. Maaf. Dulunya ada bangunan yang lain dulu, terus berlayer, terus ini yang paling baru gitu. Mbak Nana sendiri kan biasanya paling sensitif kalau kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini jadi batuk-batuk. Kurang minum kali? Enggak. Rasanya ini ya, kalau diakses untuk rasanya itu nggak enak di dada. Kayak, apa ya, kayak nggak enak aja. Kayak nggak enak aja tuh kayak gimana ya? Dadanya nyesek gitu kan, terus kayak agak gimana gitu. Makanya tadi beda kan pas tadi sama sekarang, kayak ngomong itu kayak agak susah gitu loh. Karena biasanya mereka punya teritori ya Mas, walaupun bergeser sedikit, tapi ini kan pindah pulau, walaupun masih berdekatan. Tapi memang di sini ini ya Mas, apa penyakit-penyakit menular kayak gitu. Karena lepra, kusta itu kan, pes, TBC, memang orang-orang yang secara kesehatan dikhawatirkan akan mengganggu orang-orang yang sehat, ini di karantina di sini. Tapi itu artinya dibawa dari luar ya? Iya, dibawa dari luar kan, dan itu berpengaruh, saat itu berpengaruh sama Indonesia nggak sih? Otomatis Kak, kan sempat ada namanya tahun abad 16 itu kalau nggak salah Black Death itu kan, jadi
hampir Eropa itu mau kolaps karena adanya pandemi kayak TBC, kayak pes, penyakit pes ini juga. Otomatis karena Eropa ini kan punya naluri untuk menjelajah dan dia sampai ke Nusantara juga kan. Apa yang terjadi di Eropa akan tetap sama juga terjadi di negara yang dia singgahi meskipun butuh waktu lebih lama untuk sampainya itu. Karena tadi sekilasan dikasih Mbak Nana dapat nggak pandeminya itu beda sama yang kita alamin COVID itu, tapi ini wabahnya itu yang dalam satu waktu banyak yang meninggal gitu. Dapatnya sekilasnya begitu. Mbak Nana dapat nggak? Dapat, lagi enak aja ini. Tiba-tiba begitu Mbak Nana. Tadi nggak apa-apa loh. Enggak. Tiba-tiba batuk terus jadinya serak ya. Iya. Belum ada yang mau ini kan, aman cuman kan? kayak ngerasain apa yang di sini aja. Diakses rasanya. Kita Nggak mau apa-apa, aman. move, Move boleh. yuk. Biar lebih bisa merasakan. Ini jadi ruangan peruangan ya Mas? Ini ruangan Sepertinya apa? begitu ya. Kantor meteorologi. Sampai susah loh aku ngomong meteorologi. Belibet ya. Gitu. Tadi di sini di pas bekas jendela ini ada laki-laki tadi duduk di situ. Tapi dia kayak pakai sarung loh, Nah Mbak. kan sama kan? Dia duduk di situ tadi kayak yang ya karena banyak kan laki-laki sih. Iya. Banyak kan laki-laki, tapi yang di situ tadi kok beda gitu. Pakai sarung, Iya, kurus, pakai sarung. kulit kurus. gelap. Agak nggak dibilang muda enggak. Tapi- Udah Tapi usia zaman sih. itu masih pakai tutup kepala ya. Kayak ikat, blangkon kayak gitu ya. Iya. Nggak yang ini. Jemaah Oh haji termasuk yang ini ya Mas, yang termasuk yang di sini ini apa sih namanya? Ikat ya? Ikat. Iya, Nah, ikat. itu Headpiece gitu. Udeng, Ah, udeng. Ya. Ah, itu. Itu yang laki-laki ini pakai ikat. Kalau Kak Nana suka mengcopy perasaan para astral yang terjadi di sini, kalau aku lagi coba ini pendulum. Nah itu tuh apa tuh Pendulum. Mas? Untuk nyari ini sumber energi yang paling di mana di Yang sini. paling dominan. Yang paling dominan. Kalau misalnya itu ya tempatnya yang paling disukai oleh mereka gitu. Mereka berkumpul. Ini belum nih Mas. Sampai sejauh ini masih rata-rata, mereka masih menyebar gitu, belum ada tempat khusus spesifik buat mereka. Mungkin di sana. Di sana Mas. Hah? Coba kita Rasa-rasanya ke yang sana. menarik di sana. Dari kita jalan ini kayak yang masih ya mungkin residu memori ya. Ya, Yang kayak banyak aktivitas tapi yang berkerumun di satu, misalkan satu ruangan ini ada banyak orang kayak gitu. Terus laki-laki Jadi lebih kurus. kayak mereka itu ya berkerumun, benar kata Mbak Intan tadi gitu kan. Dan mereka itu kayak ya udah kayak orang, maaf ya bahasanya mungkin ngemper gitu loh, lagi ngemper-ngemper, angin-angin gitu. Di sini nih banyak. Jadi begini saya. Itu nanti kalau ada energi yang paling dominan, tandanya dia akan bergerak kencang ke akan atau bergerak kencang dan ngikutin sih. Tapi kadang-kadang aku juga nggak mau ngikutin. Kenapa? Kadang-kadang aku nggak mau ngikutin, nggak mau terbawa. Oh, karena itu kayak ngalir gitu ya Mas? Iya. Nah, untuk Sana ya? untuk teman-teman yang residual itu maksudnya Sana. manusia ketika meninggal itu kan harus kembali menjadi tidak ada. Nah, proses kembali menjadi tidak adanya itu butuh waktu, butuh fase-fase residual itu ya sisa-sisa yang belum habis itu tadi. Gitu buat teman-teman yang masih belum paham misalnya residual energi itu apa kan gitu. Iya. Ada lagi residual memori. Residual memori berarti memori yang memang berkenaan dan terjadi pada saat itu tidak belum terurai habis. Karena seiring waktu kadang-kadang memori itu kan juga sebuah energi, dia harus netral, harus kembali ke semua elemen-elemen pembentuknya. Kalau misalnya belum kembali, itu akan tetap menimbulkan dampak di sekitarnya, itu yang disebut residual memori. Iya. Kayak di sini kan aku nggak tahu ini tanah udah masih sama apa enggak dari dulu, terus dinding-dinding kayak gitu mungkin jadi bagian untuk mentransfer residu memori itu ya. Kalau memorinya malah tanah ini lebih bagus Dibanding dibanding di abad 19. Iya. Kenapa? Karena disebut
Skipper Island, Pulau Kayangan. Artinya mungkin kan punya pemandangan. Kita kan pernah, teman-teman pasti juga pernah membaca sebuah artikel bahwa Pulau Cipir ini dulu tempat rekreasi dari para raja-raja, keluarga Raja Banten kan gitu. Kalau rekreasi artinya secara visual dan kinestetik kan mereka nyaman dan enak untuk disaksikan. Mungkin setelah abad 19 ketika jemaah haji dan difungsikan menjadi karantina para jemaah haji yang sakit-sakitan, itulah mulai terjadi perubahan energi yang terjadi di sini. Iya benar. Soalnya tadi waktu kita pertama banget masuk itu hempasan angin dingin di jidat. Jadi itu energi positif sebenarnya aslinya di tempat ini. Ya nggak Mbak Nana? Masih sesek? Iya, ya gitu lumayan. Jadi Mbak Nana sempat nunjuk ke satu titik situ, kenapa? Nggak tahu, kayak di sana tuh kayak lebih tepatnya, kalau ini kan kayak bangsal-bangsal mereka dan ada kayak tempat-tempat kayak kantor. Nah ini tuh kayak mungkin bisa jadi kayak kamar dia atau apa, aku kurang tahu ya, tapi kayak ada hilir mudiknya orang masuk keluar masuk gitu, tapi aku kurang tahu kalau menurut literaturnya ini tuh tempat apa, aku kurang tahu. Tapi rasanya begitu, yang rasanya begitu. Tapi makin kesini makin engap. Makin engap. Kalau yang aku rasain, Mas Syarif aman ya? Aman. Nggak akses itu ya, nggak download, milih nggak download. Aku bikin bareng Kak. Iya. Aku bikin bareng. Iya. Udah kosong soalnya, kalau nanti malah ini kan aneh. Karena itu kan sebenarnya pilihan ya, mau diakses atau enggak, mau dapat rasanya atau gambarnya. Itu teman-teman boleh bisa memilih. Kita harus menjadi pengendali. Kalau kita mau masuk ke sebuah dimensi, ya mau nggak mau ya itu pilihan kita. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Ya, karena ini badan kita dalam kendali kita gitu. Walaupun akses ya cuman sedikit aja. Mau dilanjutkan Mas? Ayo. Ngikutin ini. Ayo. Mau kanan, coba ke kanan. Tadi titik ini sih yang narik situ sama situ. Iya di sini sih. Tadi dari sini tuh memang narik banget, yang sana juga iya. Ternyata tadi di depan ada informasi kalau sini tempat kakus umum. Kakus umum. Itu biasanya tempat ini ya Mas, berkumpulnya energi, jadi favorit energi yang jin. Mungkin jenis jin. Ya, jenis jin. Jadi makanya kan kalau dalam ajaran agama Islam kan masuk kakus itu kita tidak boleh nyanyi-nyanyi, tidak boleh main gadget, itu karena banyak sekali energi negatif yang ada di situ yang potensi untuk memberi bisikan-bisikan. Akan dari semua lubang, dari pikiran, dari telinga gitu kan. Tadi saat masuk ke sini makin kencang atau gimana Mas? Nariknya ke sana, ke sini kan? Tapi ini keundikan udah nggak mau ya? ini lagi. Oh ini tingginya segini ya? Tuh di atas ada ini, berarti aslinya tinggi ya? Tinggi, berarti kalau yang aku dapat itu ini itu berarti ada kayak bilik-biliknya gitu loh Mbak, bilik-bilik kamar mandinya. Nah kalau yang ini masih kotak-kotak ini ya? Nah ya, jadi ada kotak-kotaknya itu kayak tempat buang hajatnya kalau yang kotak-kotak. Tapi yang sini, tapi di sana ada ruangan lagi? Ada. Di sana ada ruangan lagi. Nah kalau itu ada kayak sisi buat untuk jemur baju gitu loh. Kalau orang lebih nyuci atau apa, jemurnya sini. Tapi masih di lingkungan kamar mandi. Mbak Nana mau nyoba buat buka kartu di sini? Siapa nih yang mau ngambil? Mas Syarif? Boleh.
Langsung dibuka. Peneluh. Bisa dijelasin mungkin Mbak Nana, peneluh artinya? Kalau peneluh ya, dalam arti kata peneluh itu ada seseorang yang berilmu, yang menggunakan ilmu untuk kegiatan yang mungkin merugikan orang lain. Jadi kayak teluh kiriman-kiriman yang tidak baik. Di sini mungkin ada pernah terjadi seperti itu. Mungkin ya, tapi ini menurut kartu yang keluar. Kartu yang saya ambil, jangan-jangan itu gambarin ada yang neluh saya. Iya kan? Itu nanti dibahas di belakang ya Mas. Beda cerita nanti. Keceplosan. Tapi kayaknya kalau dari teluh itu kan sebutan emang kirim-kirim itu emang dari zaman dulu udah ada ya Mas. Tapi untuk medianya sama nggak sih zaman dulu sama sekarang? Ini kan wilayah Banten. Sementara di Banten tuh ada namanya ilmu buhun. Ilmu buhun itu ilmu yang memang cenderung sebelum masuk Islam itu ya kesaktian, kanugalan, baik untuk membuat senang orang lain, menyakiti orang lain. Nah itu jadi termasuk nuansanya ya pasti kental di daerah sini untuk teluh meneluh itu. Sedangkan untuk media sepertinya tidak ada perubahan sih, paling hanya bentuk enggak juga. Kalau zaman dulu misalnya kita memakai daun salam untuk menyakiti orang lain, sekarang pun kalau mau menyakiti orang lain harus pakai daun salam atau aroma daun salam. Gitu, tetap aja sama. Misalnya kita melakukan ritual pakai bunga melati dan mawar, sekarang pakai dupa dengan aroma bunga melati dan mawar sama. Hanya mungkin beda ininya. Tapi esensinya sih yang dipakai sama. Karena teluh kan medianya udara, air, terus makanan. Itu sih Kak, sepengetahuanku. Makanan itu lebih cepat ya, karena langsung masuk ke darah. Iya. Itu kok dibuka kartu dapatnya yang kayaknya era-era sekarang ya? Era sekarang ya? Iya. Kalau aku aksesnya gitu, yang teluh itu era-era sekarang. Karena ada beberapa mungkin menjadikan suatu tempat yang keramat, suatu tempat yang mungkin bagi mereka terlalu mistis atau apa, itu dijadikan suatu untuk permohonan, untuk mencari sugi-sugi atau apa. Iya, jadikan media penghubung ke dimensi gelap gitu ya? Ya kan banyak sekarang Mas tempat-tempat mau cagar budaya, seperti yang kita sering temuin kan, tempat-tempat yang harusnya dijaga, bahkan kayak misal candi-candi kayak gitu ada saja orang yang mengotori tanda kutip dengan seperti itu. Dari tadi sebelah kiri dapat nggak Mbak ininya memorinya dari kegiatan mereka? Kayak ada yang berjemur gitu. Emang iya ya Mas? Kalau sakit kayak gitu tuh kayak ada yang berjemur tapi di luaran ini, luar bangunan ini. Yang hilir mudik sih Mbak, maksudnya ada yang keluar, ada yang masuk, keluar masuk. Kalau ini kan masih baru, ini kan baru nih. Iya yang ini. Jadi dia masih ada kayak keluar masuk. Terus ada yang bawa handuk dengan tempengannya tuh jalan mau apa? Iya tapi tanpa ini ya, tanpa pakai baju. OT-OT lah bahasanya. Aromanya gimana? Kalau di sini aromanya tuh kayak aroma yang anyir. Nyengit. Anyir yang tajam itu. Ya di sini ya. Tajam di sini. Dan aku karet busuk. Bau karet busuk. Dan aku nyengat banget. Bahwa di sini itu sudah karena difungsikan untuk toilet umum, jadi udah bercampur aduk gitu loh Mbak. Ininya apa sih namanya Mbak, energinya tuh udah bercampur aduk. Iya. Gitu, jadi udah, dan bahkan banyak yang kamuflase pun juga banyak. Iya. Nggak jauh beda sama onrus ya, tapi beda apa sih namanya Mas? Beda jenis sih bilangnya. Iya kan, beda jenis. Kalau yang tadi di onrus itu karena layernya yang ada di situ kan, tapi kalau ini kan tapi di sini banyak pribumi Kak ya. Banyak. Dan kalau misalnya teman-teman pas ngelihat acara ini tiba-tiba nyium bau ya berarti ya itulah yang kita rasakan di sini kan gitu. Karena mungkin banget dari video yang ditonton kan aksesnya juga bisa ya Mas. Dari rasa, kadang orang juga pusing kayak gitu. Ada yang kesel juga.
mudah-mudahan baunya nyampe ya. Baunya nggak enak banget. Habis Mas Syarif ngomong terus aku baru yang ke situ gitu. Tapi juga aku ke distract tadi pas Mbak Nana lagi ngomong tadi ada yang teluh tadi. Itu kayaknya kayak yang Mas Syarif tadi sempat bilang di Book of Nena, di sini nih juga sering jadi tempat buangan, Mas. Buangan orang-orang yang menggunakan ya. Jadi ada di sini bercampur. Makanya itu yang kebaca dari kartu salah satunya itu. Tadi dapet itu. Jadi di pulau ini itu buat pembersihan, tapi dibersihinya itu mereka ada di sini gitu. Seperti di Pulau Bali Nusa Dua itu kali ya. Jadi orang kalau mau melasti, melukat. Itu pembersihan di situ, jadi semua jadi ya, jadi kayak ada pastinya ada unsur dari kiriman itu ya jadi tertinggal kayak gitu. Nanti ini jam berapa sih udah mau ini ya pergantian ya, jadinya mulai kelihatan layer-layernya itu. Mau coba ke sana nggak? Ternyata nembus. Ya, yang tadi pertama aku bilang yang narik titik situ sama sini, ngikutin arah doang ternyata nembus, Mas. Oh iya. Sama yang sebelah sini. Jadi yang kamar mandinya, kalau kamar mandi banget kamar mandi yang itu ya. Kalau tadi yang di belakang sebelah sana lebih ke kayak tempat. Jadi mereka tuh, ini aku baru dapat gambaran ya. Jadi untuk nggak tahu gambarannya sama apa enggak sama Mas Syarif sama Mbak Intan, bahwa tempat mandi sama tempat mereka buat nyuci terpisah. atau apa tuh terpisah. Jadi sebelah sana dan sebelah sini beda. Itu yang aku dapat. Cuman di sini yang narik banget yang energi yang hitam yang nggak baik ya, Mas. Cuman aku pengen memilah itu, jadi kita tarik ke belakang lagi ke lebih yang zaman eranya asrama itu ya, Mas. Asrama haji ya, karantina haji ya. Tapi sebelumnya itu yang dari Banten ya, Mas. Dari Banten itu sebelum kan? Sebelum itu artinya ada kunjungan di sini atau mereka sempat singgah di sini. Iya. Mungkin bisa diceritain, Mas? Untuk liburan kalau kita pernah ke yang Pankobio itu kan Pajajaran kan, dari keluarga kerajaan Pajajaran pada setirah. Kalau raja kan keluarga mereka punya, kalau zaman sekarang ya healing. Ke keluarga Banten healingnya salah satunya ya di Kepulauan Seribu ini, termasuk di Pulau Kuiper, Cipir. Artinya hanya untuk sementara. Ya. Berarti dari Banten itu ujung sana ya? Iya. Jadi mereka healingnya sampai ke sini. Sampai ke sini. Berarti dengan perahu mewahnya mungkin namanya keluarga raja kan ya. Tapi ini kan dari banyaknya pulau itu selalu ada cerita di setiap pulaunya atau enggak ya? Atau hanya 3 ini yang berkaitan dengan sejarah? Sebenarnya kalau berkaitan dengan sejarah di sini juga ada, makanya ada prasasti yang di depan itu, tapi sudah tidak terlalu jelas ininya. Terus selebihnya ya terkait dengan Pulau Onrus itu. Jadi fungsinya memang tidak secara fungsi terpisah, enggak sih. Di sini nggak ada buat penyimpanan rempah, nggak ada benteng juga nggak ada. Itu lebih ke Onrus ya? Ini lebih ke perpanjangan dari Onrus karena menurut pendapatku ya itu sepertinya dulu agak nyambung Pulau Onrus sama ini, tapi ada kan penghubungnya. Itu soalnya aku lihat di situ masih ada tiang-tiang, kan? Ada bekas-bekasnya. Karena ada abrasi laut, akhirnya terputus. Makanya itu ada dinding yang itu kan baru kan ya, Mbak, karena abrasi itu. Jadi masuk akal juga menurut aku adalah mereka pemeriksaannya di mana? Di Onrus. Lalu setelah itu di sini. Perawatan dan ininya di karantinanya di sini. Kalau untuk aktivitas kayak yang kapal-kapal itu untuk naik turunin rempah-rempah itu yang di Onrus ya, Mas? Di Onrus sama di Pulau Kelor sepertinya. Kelor ada benteng Martello itu kan, Martello. Itu benteng pertama.
Ada lagi benteng, ada lagi Ada benteng. Di lagi. Pulau Bidadari ada benteng juga. Kalau yang di Pulau Bidadari yang setahu itu agak lebih besar. Ya, dan bentuknya itu kayak suasananya lebih hidup ya sekarang ya. Kalau di sini kan hanya orang-orang tertentu yang memang entah niatan sejarah, entah untuk kepentingan tertentu gitu, hanya mau ke sini. Nah, kalau yang 1900-an itu kan di sini kan kebanyakan pribumi, Mas. Nah, kalau ke belakang lagi yang zaman-zaman VOC itu di sininya dulu tempat apa ya? Oh, itu untuk galangan kapal. Kan nyambung dengan onrus tadi. Hanya galangan kapal itu tadi. Oh, pantesan yang terlihat yang pasiennya itu kan makanya pribumi-pribumi ya. Untuk tenaga medisnya juga dari kita juga. Dari Tenaga pribumi medisnya juga. ada beberapa Dari luar. Kalau yang aku dapat gambaran ininya ya, ada beberapa yang tahun 19 itu dokter masih bisa dihitung dengan jari di negara kita. Makanya termasuk dokter Cipto Mangunkusumo itu iya. termasuk salah satu dokter yang fenomenal karena dia pribumi yang menjadi dokter saat itu. lulusan Stovia ya, Bu? Stovia, dia yang handle penyakit pes yang ada di Malang itu juga, termasuk yang nanti di sini kan juga mungkin ada andil beliau, cuman beliau mungkin tidak sampai ke sini gitu kan. Iya. Kalau penyakit kayak gitu kan aku dari tadi penasaran, kan pasti ada yang meninggal ya, ada yang wafat ya. Nah itu yang wafat itu kayaknya di sini nggak ada makam ya. Beda sama onrus. Kalau onrus kan ada makam. Kalau di sini nggak ada makam. Nah pasien-pasien yang mungkin wafat itu apakah dikremasi atau dimakamkan di mana gitu, Mas? Itu yang jadi pertanyaanku juga. Memang ada beberapa makam tapi dikit, kecil, dan itu tidak terkait langsung dengan peristiwa besar yang terjadi di sini. Oh, di sini ada makam. Ada makam sedikit tapi udah kayak ini ketutup. Karena jumlah jemaah haji kapasitasnya kan kalau di onrus 3.500, di sini mungkin bisa separuhnya itu atau minimal dari 3.500 kan. Ada yang meninggal lah ya, yang nggak bisa handle secara ini. Nah itu dimakamkan di mana? Itu yang jadi pertanyaan kita. Apa tugasnya Kak Nana dan Kak Intan untuk cari itu? Iya, soalnya kan pasti ada. Terus rasa-rasanya di sini nggak ada makam gitu, makanya di mana? Jadi sebuah pertanyaan besar. Ibarat kata kita saja yang di zaman sekarang ini 2022 yang didatengin wabah COVID aja, itu masih ada kita terlihat makamnya di mana. Cuman kalau untuk yang wabah ini, maka aku bertanya-tanya ini di mana ya makamnya. Ini mungkin benar apa kata mainan penguburannya itu bagaimana? Iya. Kalau misalnya di sini ada makam, aku rasa vibrasinya akan berbeda. Akan berbeda, iya. Jadi suasananya juga akan jauh lebih wingit kalau misalnya ada makam massalnya begitu. Tapi untungnya nggak ada, sehingga teman-teman pun masih bisa ke sini untuk foto-foto dan belajar sejarah tanpa harus ada gangguan apa-apa gitu ya Kak ya. Kalau Mbak Nana kan tadi udah cerita, kalau Mas Syarif yang di sini yang dirasa apa? Aksesnya? Yang bau. di sini. Lebih ke situ ya? Lebih ke bau. Kalau orang-orangnya ya pakai udeng, terus badan kurus-kurus dengan tulang menonjol, kulitnya gelap-gelap, iganya yang gitu. Tapi baunya itu ini bau khas sakitnya itu ya Mas? Bau khas yang orang ya gitu. Ya gitulah, susah ini gambarinya baunya itu. Itu kenapa sih kebanyakan orang pakai ini udeng itu ya, iket gitu. Kalau orang Jawa iket mungkin ya Mas? Ya, kalau zaman dulu kan itu termasuk tradisi ya. Di samping juga menunjukkan kasta sosial. Karena ikat yang diikat dengan cara seperti apa itu kan menunjukkan kasta sosial dan menunjukkan asal daerah juga. Jadi penutup kepala memang salah satu budaya tradisi yang sudah nyaris punah kalau di Indonesia saat ini. Apa nanti kita mulai pakai ikat kepala lagi? Atau merah putih aja? Merah putih. Biar merdeka.
Ini kita tepat di bekas rumah sakit ya Mbak Nana ya. Bekas rumah sakit yang dulunya yang terlihat segini nih kayak bilik-bilik kayak yang cuma segini loh, segaris-segaris gitu. Ini kayak ada tempat tidurnya. Gini berbaring tapi cuman kayak cukup satu orang baring, terus satu orang masuk aja tuh kayak yang udah mepet banget gitu, sempit-sempit gitu. Sama Mbak. Dan bahkan aku ngeliat ada yang, maaf ya dalam arti kata, di ujung sana yang tadi aku dapet orang yang lagi menjemput Ajal. Sakratul maut ya. Pantesan tadi menuju ke sini kayak yang kayak yang pengen cepet, enggak pengen cepet lewat. Selesai. Jadi ke distract. Kalau Mas Syarif di sini Mas? Ya menariknya karena jemaah haji, orang yang pulang dari haji kan mereka otomatis sudah menjadi bayi, murni secara spiritual. Terus kena sakit, terus kemudian meninggal, wah itu syahid sekali. Kalau yang sehat ya akan menjadi haji yang benar-benar mabrur gitu kan. Yang aku tangkap di situ, makanya tidak ada energi yang kayaknya galak yang ini itu enggak, karena memang hawanya hawa-hawa itu. Kalimah-kalimah thayyibah, zikir, tahmid semua pasti sering dibaca di sini. Secara mereka kan pulang dari haji. Karena rasa-rasanya memang nggak ada energi yang gimana gitu di sini yang nggak enak gitu, nggak ada walaupun kondisi sakit ya, tapi kayaknya yang kayak udah apa sih kalau orang Jawa nerimo gitu loh Mas. Udah ya nggak sih? Iya, nerimo bener ya Mas, nerimo. Beda dari yang sebelumnya itu kan udah bercampur tuh di situ. Kalau di sini lebih adem. Jadi dan serunya sekarang ini kan bulan Safar. Bulan Safar itu dalam Islam dilarang bepergian kalau memang tidak penting-penting banget. Ternyata kita diperjalankan ke sini, artinya kita diarahkan, disarankan untuk mensuri toladani bagaimana jihad-jihad para jemaah haji ini untuk menapak jalan spiritual yang diyakininya kan, sampai berbulan-bulan harus ke tanah suci, pulang-pulang kena penyakit, kemudian dikarantina, belum bisa bertemu saudara, akhirnya ada yang meninggal. Itu kan ada satu pembelajaran yang luar biasa sekali. Iya, betul. Artinya perjalanan safar kita saat ini, perjalanan di bulan Safar ini sangat banyak manfaatnya. Insya Allah. Iya benar. Jadi Mbak Nana mau nambahin dari napak tilas kita di Pulau Cipir ini apa yang bisa diambil sisi positifnya? Kalau sisi positifnya sesuai kata Mas Syarif Syarif ya, bahwa pastinya ada kebaikan-kebaikan di cerita sebelumnya gitu. Dan memang untuk yang bagi aku yang untuk yang beragama Islam, bahwa kalimat-kalimat syahadat yang lainnya itulah yang mengiringi kita untuk bisa lebih tadi nerimo, lebih ikhlas. Gitu. Karena benar apa yang katakan Mas Syarif bahwa perjalanan mereka kan untuk ibadah. Gitu. Jadi ketika mereka wafat habis pulang dari tanah suci, maka mereka menjadi jihad fisabilillah. Iya. Komplit ya Mas. Napak tilas kita kali ini dapat banyak ilmu baru yang bisa buat kita belajar lagi, karena kan belajar tidak akan ada habisnya selama kita mau belajar. Terima kasih Mas Syarif. Sama-sama Kak Semoga Intan. bisa napak tilas bareng lagi. Langsung ditembak gitu ya. Makasih ya Mbak Nana. Kita lanjut lagi ke pulau selanjutnya. Pulau kemana? Selanjutnya atau masih satu pulau tapi agak nyebrang-nyebrang dikit. Ya, oke. Terima kasih sahabat Jurnal Intan Indigo. Yang pasti aku nambahin, jangan lupa jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena bangsa yang besar itu bangsa yang mengingat sejarah masa lalu. Terima kasih sahabat Jurnal Intan Indigo. Jangan lupa subscribe, like, dan share Book of Nena, dan juga Jurnal Intan Indigo dan BBM Nusantara. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.